Anda pernah nggak sih merhatiin kalau suasana di kantor atau tim itu kok bisa beda banget ya? Tergantung siapa gitu yang mimpin. Ada yang rasanya, wah kompetitif banget, kadang sampai nyikut gitu. Tapi ada juga yang enak, suportif, aman rasanya. Nah ternyata ini tuh bukan kebetulan loh. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, bab 18 dari buku Leaders Eat Last. Fokusnya ke pelajaran kepemimpinan kedua yang, wah penting banget. Seperti pemimpinnya, begitulah budayanya. Gimana sih karakter pemimpin itu bisa nular dan ngebentuk budaya satu organisasi? Betul sekali. Ini tuh jantungnya kepemimpinan efektif ya. Senetau ini nunjukin banget gimana nilai-nilai yang dipegang dan lebih penting lagi, dipraktikkan sama pemimpin mau itu jujur atau malah egois, itu bakal jadi semacam ya standar buat semua orang di situ. Yuk kita bedah pelan-pelan. Iya, buku ini bilang pemimpin itu ya kompasnya organisasi, penentu arah gitulah. Kalau kompasnya errol ya, Hancur semua arahnya ya. iya kan, tersesat semua nanti. Benar. Bab 18 ini membandingkan dengan jelas ya, dua tipe pemimpin. Ada yang fokusnya cuma ke kuasa, ke untung pribadi, contohnya ya kalau yang ekstrim ada Saddam Hussein disebut, tapi kalau di bisnis ada Stan O'Neill di Merrill Lynch. Tipe-tipe ini cenderung bikin lingkungan kerja jadi toksik gitu. Nah, Stan O'Neill ini menarik banget ceritanya di buku. Dia itu katanya terang-terangan nggak suka sama budaya Merrill Lynch yang dulu suportif banget, sampai dijuluki Mother Merrill. Dianggapnya lembek, kurang gigit gitu. Menarik. Terus gimana dia? Jadi dia sengaja banget ngerusak itu. Dibangunlah budaya kompetisi internal yang, wah ganas deh. Motonya kayak, gue dulu, baru lo. Untung gue dulu, baru kita. Wah. Akibatnya, ya orang jadi fokus ngalahin teman sendiri, bukan lawan bisnis di luar. Ironis banget kan? Sangat-sangat ironis. Dan akibatnya, ya seperti digambarkan di buku ini, O'Neill malah jadi terasingkan. Waktu krisis finansial datang, dia butuh banget dukungan, tapi ya nggak ada yang mau bantu. Timnya malah nusuk dari belakang ibaratnya. Wah, Ini pelajaran keras sih. Hubungan yang tulus, yang dimulai dari atas, itu fondasinya. Kalau fokusnya cuma ke diri sendiri, ya malah ngerusak semuanya. nah beda banget sama cerita O'Neill. Buku ini ngasih contoh dari lingkungan lain, tapi prinsipnya sama kuatnya. Pelatihan calon perwira marinir AS, OCS, itu, di sana ternyata mimpin itu bukan cuma soal pinter strategi atau kuat fisik aja. Betul. Lebih ke karakter ya? Iya, saya tuh, wah, kesan banget sama cerita ini. Ada dua calon perwira, ketiduran pas lagi tugas jaga. Yang satu bohong pas ditanya. Langsung, detik itu juga dikeluarin. Langsung ya? Tegas sekali. Nilai bagus, itu soal hidup dan mati secara harfiah. Bayangin aja di medan perang, kalau prajurit ragu sedikit aja sama kejujuran komandannya. Wah, bahaya banget ya. Bahaya sekali. Keraguan itu bisa bikin telat bertindak, bisa bikin koordinasi buyar, ujungnya, ya nyawa taruhannya. Makanya, mereka nggak bisa toleransi pemimpin yang nggak jujur. Sekecil apapun bohongnya, itu prinsip. Masuk akal banget sih kalau gitu. Dan ini sebenarnya berlaku di mana-mana kan. Kita semua ini, secara sadar atau nggak sadar, terus-menerus nge-scan integritas orang lain. Apalagi pemimpin. Kepercayaan itu kayak gelas kaca, gampang pecah. Dibangunnya susah, dari bukti terus-menerus kalau omongan sama tindakan itu sejalan. Satu kebohongan kecil aja bisa bikin retak semuanya. Oke, jadi intinya di sini bukan cuma bahwa pemimpin ngebentuk budaya ya, tapi gimana karakter mereka sampai ke hal-hal yang mungkin dianggap kecil kayak jujur atau nggak jujur, itu pasti netes ke bawah. Nentuin cara kerja timnya. Persis. Pemimpin yang katakanlah munafik, egois, ya bahkan ngelahirin budaya yang isinya orang-orang mirip gitu juga. Tapi sebaliknya, pemimpin yang jujur, tanggung jawab, peduli sama timnya, dia akan numbuhin budaya integritas. Orang kan cenderung niru pemimpinnya ya. Jadi ya budaya perusahaan itu cermin langsung lah dari si pemimpin. Persis kayak judul pelajarannya, So Goes the Leader, So Goes the Culture. Coba deh Anda yang dengerin renungin sebentar. Di tempat Anda kerja atau organisasi Anda, bisa nggak sih ngelihat jejak-jejak karakter pemimpinnya dalam interaksi sehari-hari? Dalam keputusan-keputusan kecil, dalam cara orang ngomong satu sama lain?
Jelas banget ya dari obrolan kita barusan, dari bab 18 ini, budaya organisasi itu nggak ujuk-ujuk ada. Itu dibentuk, disengaja atau enggak, sama pemimpinnya. Karakter, integritas, fokusnya dia ke diri sendiri atau ke orang banyak, itu blueprintnya. Pemimpin yang benar-benar bangun apa yang di buku ini disebut lingkaran aman atau circle of safety, jadi suasana di mana orang merasa aman buat ngomong, buat salah, buat inovasi, karena mereka percaya sama pemimpin dan rekan kerjanya, dengan integritas sebagai dasarnya, wah, timnya pasti berkembang. Tapi sebaliknya, Nah, sebaliknya, pemimpin yang fokusnya cuma ke status, keuntungan pribadi, seringkali tanpa sadar malah ngeracunin organisasinya sendiri dari dalam. dalam banget ya pelajarannya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kalau Anda sekarang seorang pemimpin, atau mungkin punya cita-cita jadi pemimpin, coba deh pikirin nilai apa sih yang paling kelihatan dari tindakan Anda sehari-hari. Dan gimana nilai itu, sadar atau nggak sadar, lagi ngebentuk suku atau tim yang Anda pimpin sekarang.